Oke, sebelumnya kita sudah di part pertama sebelumnya kita sudah mengenal lebih dekat mengenai variabel dan tipe data yang digunakan di JavaScript ini. Sekarang kita akan kita akan membahas mengenai array, terus objek, kemudian conditional dan juga looping. Nah, pertama kita akan membahas mengenai array dulu. Oke, ini kita komen saja. Nah, mungkin untuk array sebenarnya kita tidak jauh gitu untuk representasikan array itu seperti apa sebenarnya. Untuk penggunaan array kita bisa menggunakan sintaks bracket seperti ini, kurung siku, untuk deklarasikan isi variabelnya itu. Misalkan kita ingin membuat array apa ya, misalkan array angka aja sih ya, misalkan angka ya. Nah, kita punya misalkan angka 1, 10, 22, misalkan 88, 31, 72. Oke, misalkan ini kita punya 5 array dulu ya. Nah, kita menggunakan let untuk mencegah inisialisasi berulang di baris berikutnya. Jadi kita ketik untuk disarankan kita menggunakan let saja ketika mendeklarasikan variabel. Misalkan kita membuat debugging dulu untuk mencetak apakah array ini sudah tercatat atau belum. Nah, oke, kalau misalkan hasilnya seperti ini, maka ternyata array ini sudah tercatat di sini. Nah, jadi ini untuk deklarasi dari array. Lalu mungkin sedikit bertanya gitu, gimana kalau misalkan kalian ingin mengetahui panjang arraynya itu berapa, mungkin pasti kalian akan harus melakukan pengulangan gitu sebanyak isi array ini, sebanyak mengecek isi array ini ada berapa, mungkin secara manualnya seperti itu. Tapi di sini kita di JavaScript ini sudah berikan fungsi yang namanya .length. Nah, deklarasinya seperti ini, dimana .length ini akan mengecek panjang dari array itu secara langsung. Jadi kita tidak perlu menghitungnya satu persatu, isi array itu satu persatu. Nah, cukup menggunakan .length ini saja. Nah, hasilnya adalah yang terjadi adalah ketika kalian menggunakan .length ini, maka yang akan ditampilkan adalah panjang dari array itu sendiri. Nah, ini 5 kan. Dan di sini juga kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba misalkan kita masukkan satu lagi nilai. Nah, dia nambah lagi kan 1. Oke. Jadi ini .length ini akan mengikuti secara otomatis isi array yang kita cek gitu. Ini untuk penggunaan array. Nah, untuk array sendiri sebenarnya kita tidak terpaku untuk satu array itu satu tipe data. Kita bisa memasukkan tipe data apapun, seperti halnya tadi kita disebutkan di part sebelumnya, bahwa untuk tipe data dari satu variabel itu tidak menetap gitu, tidak bisa diisi oleh tipe data apa saja. Misalkan kita punya nama Claudia di sini, dia tetap akan terdeteksi sebagai array juga. Jadi di sini array itu bisa diisi oleh apa saja gitu. Ini untuk array juga. Jadi sini selain juga bisa melakukan boolean, kemudian karakter. Nah, tetap terdeteksi ya. Jadi meskipun tipe datanya berbeda, di JavaScript ini kalian tidak akan terlalu terpaku sama tipe data. Jadi satu variabel bisa diisi oleh banyak tipe data apapun begitu. Ini untuk array. Kemudian bagaimana dengan objek? Ini seperti yang kalian lihat ini namanya objek. Kalian bisa misalkan ini kita ganti dengan tipe data let saja ya. Kemudian, nah, untuk objek itu sendiri variabel harga, kalian bisa yang namanya merek nama harga ini adalah variabel yang namanya key. Ini adalah key dari si objeknya itu. Setelah yang di sebelah kanan ini adalah value-nya itu. Ini value dari setiap key yang atau setiap atribut dari objeknya itu. Nah, ini mungkin sedikit
introduction-nya, dimana kalau misalkan penggunaan objek seperti ini, yang ini adalah penggunaan yang namanya JSON. JSON ini JSON adalah JavaScript Object Notation, dimana kalian akan menarasikan sebuah variabel sebagai objek begitu. Nanti kalian bakal lebih belajar lebih dalam di materi web service, dimana kalian akan belajar mengenai REST API misalnya. Nah, seperti yang kalian sebelumnya disebutkan, bahwa untuk mengakses setiap atribut ini kalian cukup menggunakan nama variabelnya apa, kemudian nama key-nya itu apa yang akan diakses. Misalkan kita ingin mengakses motor harga, misalkan kita ingin mengganti harganya itu. Nah, maka ketika dia akan untuk ketika pengaksesan juga sama seperti ini. Jadi ini cara mengakses dari setiap atribut atau setiap key dari objeknya itu. Nah, ketika akses adalah hasilnya seperti ini. Ini untuk cara menggunakan objek itu sendiri. Oke, sekarang kita maju sedikit ke percabangan. Nah, di percabangan ini kalian akan mengenal beberapa tipe percabangan. Mungkin seperti yang kalian sering dengar itu, yaitu adalah if else, kemudian switch case, lalu juga ada satu lagi yang namanya ternary. Untuk if else sebenarnya tidak beda jauh ya, dimana kalian bisa menggunakan if dan else ini seperti halnya menggunakan if dan else di bahasa pemrograman lain seperti Java ataupun di bahasa C. Bedanya mungkin secara pengaksesan, dimana kalau misalkan untuk tipe data string, mungkin di bahasa C kalian harus menggunakan yang namanya string compare ya. Mungkin di sini untuk string itu kalian bisa cukup menggunakan sama dengan saja. Misalkan motor merek sama dengan Honda. Misalkan kita melakukan seperti ini. Nah, di seperti ini kalian cukup menggunakan sama dengan saja dibandingkan dengan bahasa C, dimana kalian harus menggunakan string compare. Di sini mungkin untuk pengaksesnya lebih mudah ya dibandingkan bahasa C. Dan bedanya adalah kalau misalkan untuk if else ini dia bisa digunakan untuk berbagai tipe data juga. Jadi tidak terbatas kalau misalkan untuk hanya misalkan integer, karakter menggunakan sama dengan, sementara string tidak. String tadi sudah disebutkan bisa. Kemudian kalau misalkan tipe data boolean, bisa tambahkan sini lunas, atribut lunas sama dengan true. Ini ada dua cara, dimana ini cara yang pertama untuk mengakses yang namanya variable boolean di if else boolean. Bisa juga melakukan seperti ini. Ini artinya ketika dia hanya mendeklarasikan seperti ini, artinya dia sudah dideklarasikan bahwa atribut lunas ini sama dengan true. Berbanding terbalik jika kita menambahkan tombol simbol tanda seru, dimana artinya ini si variable lunas ini artinya si atribut lunas ini artinya dia bernilai false. Kebalik ini adalah untuk membantu simbol tanda seru adalah negasi dari kondisi awalnya, seperti itu. Jadi untuk if else sebenarnya tidak beda jauh dengan yang namanya if else di bahasa pemrograman lain. Bedanya dia bisa mengakses tipe data boolean maupun string secara seperti menggunakan operasi logika gitu. Yang kedua juga ada switch case. Switch case sudah kalian dengar, dimana untuk kegunaannya sama seperti if else. Bedanya kalian kita menggunakan switch case, kita bisa menggunakan misalkan nama ya, misalkan nama dari motornya itu misalkan bit. Nah, di sini untuk seperti yang bedanya di bahasa C, kalau misalkan bahasa C kalian cuma bisa menggunakan
switch case ini untuk tipe data integer maupun karakter, tapi string tidak. Bedanya seperti itu. Tapi untuk di switch case di JavaScript ini kalian bisa menggunakan sebebas mungkin, mau tipe data apapun kalian bisa. Nah, misalkan kalian ingin menampilkan kata apapun di sini ya, bebas ini. Nah, switch case bisa digunakan untuk string. Ini kegunaannya tidak beda jauh ya dengan kalian menggunakannya di bahasa C. Bedanya dia bisa mengakses tipe data apapun gitu. Ada satu lagi kondisi di mana kalian harus kondisi misalkan if else tapi hanya sebatas satu baris gitu. Ini yang namanya ternary. Nah, contohnya adalah ternary itu seperti hanya if else tapi cuma satu baris saja. Misalkan kita ingin menampilkan kondisi apakah motor ini sudah lunas atau belum. Nah, kalau misalkan ternary, kondisinya adalah dia akan melihat kondisi awal. Ini adalah kondisi dari yang akan dicek, misalkan ini apakah lunas atau tidak. Kalau misalkan dia lunas, ini adalah blok di mana kita akan menampilkan apapun ketika kondisinya itu terpenuhi. Sementara ini ada else-nya di sini. Ini else, ini blok dari else itu. Ini blok dari kondisi terpenuhi, ini blok untuk else, sekali seperti itu. Misalkan di sini kita tampilkan tulisan lunas. Kalau misalkan lunas, kalau tidak ya tidak lunas. Nah, tabel itu seperti itu kerjanya, dimana dia hanya seperti hanya if else tapi dilakukan dalam cara satu baris. Sekali lagi saya sebutkan bahwa ini adalah untuk kondisi dari yang akan dicek, lalu dipisahkan tanda tanya. Kalau misalkan dia true, maka blok yang sebelah kiri ini sebelum titik 2 ini yang akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka blok paling kanannya ini yang setelah titik 2 ini adalah yang akan dijalankan. Ini ada else-nya dari kondisi yang di statementkan atau dinyatakan. Ini adalah untuk metode percabangan. Mungkin untuk switch case dan if else kalian bisa eksplorasi sendiri karena mungkin tidak beda jauh kegunaannya seperti hanya di bahasa pemrograman lain. Oke, sekarang kita maju ke looping. Untuk looping sebenarnya kita juga gak beda jauh ya, dimana kita ingin maksudnya untuk variable looping ini ada yang namanya for, while dan dua itu tidak beda jauh gitu kegunaannya. Misalkan kita ingin melakukan variable for untuk menampilkan isi variable angka ini ya, misalkan. Nah, tadi kita sudah tahu gimana caranya mendapatkan panjang dari sebuah array tanpa perlu melakukan size memorinya itu. Kita hanya cukup menggunakan angka .length, variable .length sebenarnya ya. Misalkan kita akan menampilkan setiap isi dari array ini itu. Nah, seperti yang kalian lihat, dimana untuk cara menampilkannya itu tidak beda jauh ya dengan halnya di bahasa pemrograman lain. Dia cukup menggunakan indeks dari array-nya itu. Begitu juga ketika kalian menggunakan while. Misalkan kita punya satu variabel lagi, let dengan 0, ini i dengan angka .length, misalkan ini i++, kita coba melakukan cara yang sama. Nah, hasilnya sama saja, bedanya dia kalau misalkan menggunakan while di mana inisialisasi dari variabel i nya di paling luar dan kondisi iterasinya di dalam while, sementara kalau misalkan for jadi diletakkan di satu baris saja dalam satu blok ini. Lalu ada juga yang namanya kalau misalkan do while ya. Nah, do while juga bisa digunakan di sini seperti hanya bahasa C. Cara aksesnya sama saja ya. Mungkin kalian bisa eksplorasi untuk do while ini. Nah, tapi ada satu lagi untuk
khusus untuk menampilkan array ini. Kalian jadi tidak perlu apa ya, kalau misalkan kalian tidak ingin mengetahui misalkan datanya itu banyak, di sini tuh ada mungkin ratusan data, dan mungkin untuk penggunaan for itu tidak terlalu efisien karena mungkin objek itu bisa banyak. Jadi ada cara yang lebih mudah, for each. Nah, for each adalah panggilan khusus array untuk menampilkan array. Jadi misalkan di sini untuk for each itu kita akan menampilkan angka for each dari mungkin ini sedikit saya agak lupa juga. Coba kita searching dulu mungkin untuk for each ini seperti apa ya, untuk si for each. Nah, mungkin sebagai referensi di mana kalian bisa menggunakan Writing School untuk melihat cara menggunakan for each ini. Atau bisa ya banyak website mungkin selain Writing School ini jika kalian ingin mencari cara yang lain. Nah, misalkan ini untuk for each itu, nah mungkin tadi saya agak kelupaan number. Saya lupa tadi. Nah, ini untuk cara menggunakan for each ya. Di dimana kalau misalkan ini adalah variabel array yang akan kalian tampilkan, nah ini number ini jadi seperti halnya apa ya, pengganti nama variabel itu. Misalkan seperti halnya numbers, kalau misalkan diartikan bahwa ini artinya adalah number sebagai angka, sebagai data dari array angka. Nah, jadi maksudnya number di sini adalah seperti ini. Jadi kalian ketika menampilkan for each atau array melakukan for each, kalian cukup menggunakan seperti ini. Jadi ini mungkin sedikit cara yang menggunakan dimana kalau misalkan nanti di materi berikutnya dimana kita akan bahas mengenai database, datanya pasti akan banyak. Mungkin for each, jadi for each ini bakal lebih efisien dibandingkan ulangan yang lainnya karena kalian harus mencari mungkin pusing-pusing mencari panjang arraynya itu, meskipun sudah disediakan fungsi yang disediakan oleh bahasanya itu. Ini untuk for each. Jadi kalian melakukan function lalu variabel apa, inisial penggantinya apa, lalu tampilkan. Ini untuk menggunakan array. Lagi ya, mungkin untuk part kedua ini cukupkan sekian. Kita lanjut ke part ketiga.